Assalamualaikum, bikin ide jualan bulan Ramadan tahun 2023 yang bikin cuan mengalir terus. Siap, salah satunya es teler kuah susu ini yang enak banget. Nah, gimana cara bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, lanjut. Langkah yang pertama kita bikin jelly kelapa mudanya. Ini aku pakai satu bungkus Nutrijel kelapa muda yang ukuran 15 gram ya. Kemudian tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai kelapa muda dari jelly ini, bisa pakai kelapa muda yang asli ya. Malahan itu jadi lebih enak. Kalau udah, ini akan aku aduk rata terlebih dahulu. Kemudian lanjut tambahkan dengan 700 ml air. Oke, biar lebih gurih lagi, biar lebih mirip rasanya dengan kelapa muda, ini aku tambahin dengan satu bungkus santan instan. Ini yang ukuran 60 ml ya. Langsung aja masukin semuanya, aduk-aduk rata dulu, kemudian hidupkan api kompor, masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Oke, kalau udah mendidih dan berbusa seperti ini, kemudian matikan api kompor, terus diaduk sekitar 2 menitan biar uap panasnya sedikit berkurang. Oke, lanjut. Nah, untuk ngecetaknya ini aku pakai wadah tin wall seperti ini ya. Kemudian aku tuang larutan jelinya semuanya ke dalam wadah tin wall ini. Nah, selanjutnya ini kita akan biarkan sampai si jelinya itu mengeras dan set. Oke, selanjutnya bikin jelly cincaunya. Aku pakai satu bungkus Nutrijel cincau yang ukuran 15 gram juga. Kemudian tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir dan 700 ml air. Seperti biasa, ini akan aku masak dengan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih ya. Kalau udah mendidih, matikan api kompor. Kemudian ini kita aduk terus sekitar 1-2 menit sampai uap panasnya sedikit berkurang. Lanjut, langsung aja kita cetak ke dalam wadah dan biarkan sampai mengeras dan set. Selanjutnya sekarang sesi rebus mutiara ya. Dihkan 1200 ml air. Nah, metode yang aku pakai kali ini untuk merebus sagu mutiara adalah metode 5-37 ya. Lanjut, kalau udah mendidih airnya seperti ini, kemudian masukkan sagu mutiara. Ini aku sagu mutiaranya udah dicuci bersih ya. Kemudian ini kita akan rebus selama 5 menit sambil diaduk-aduk. Masak di api yang sedang saja. Nah, ini kebetulan ada serbuk-serbuk yang kecil-kecil kayak gini. Ini aku buang-buangin dulu ya. Oke, karena aku pengen sagu mutiara ini warnanya merah, lanjut aku tambahin dengan pewarna merah ya. Ini pewarna makanan. Kalau teman-teman nggak mau pakai, boleh di skip aja. Nah, kalau udah 5 menit, matikan api kompor. Ini lanjut akan aku tutup dan aku biarkan selama 30 menit. Usahakan menggunakan tutup yang rapat ya. Kalau tutupan panci teman-teman itu ada lubang di bagian atasnya, sebaiknya ditutup menggunakan kertas ataupun tisu. Oke, selanjutnya kita bikin kuah susunya. Ini aku pakai satu kaleng susu evaporasi ya. Terserah teman-teman mau pakai merek apa ya. Di sini aku pakai mereknya FNN ya. Oke, lanjut tambahkan 5 bungkus susu kental manis. Di sini aku baru masukin 4 ya. Jadi nanti aku icip rasa lagi. Ternyata masih kurang manis, jadi aku tambahin lagi 1 bungkus nanti di akhir. Nah, selanjutnya di sini aku juga nambahin 5 sendok makan bubuk creamer ya. Meskipun ini udah pakai susu evaporasi, tapi aku tetap pakai bubuk creamer biar lebih enak dan lebih legit gitu. Selanjutnya tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan dengan 1200 ml air. Kemudian ini masak dengan api yang sedang sambil diaduk-aduk agar bubuk creamernya juga hancur dan menyatu ya bersama kuahnya. Kemudian tambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Ini udah aku potong-potong ya. Ini aku juga nambahin garam ya, tadi setengah sendok teh, cuman gak kerekor. Nah, ini lanjut kita aduk-aduk terus sampai mendidih. Kalau udah mendidih, matikan api kompor dan kita dinginkan terlebih dahulu. Lanjut kembali lagi ke sagu mutiaranya. Ini udah aku diamkan selama 30 menit, kemudian ini aku buka dan ini akan aku aduk-aduk dulu. Nah, masih terlihat kan yang bagian putihnya. Ini akan aku masak lagi selama 7 menit setelah airnya mendidih ya.
sambil diaduk-aduk agar si sagu mutiara ini nggak lengket di bagian bawahnya. Nah, kalau udah 7 menit ini kita matikan api kompor. Nah, masih terlihat kan bagian-bagian putihnya. Ini tinggal kita tutup aja sampai dia sedikit agak dingin. Nah, ini dia yang udah aku diemin sekitar 15 menitan ya. Nah, terlihat kan sagu mutiaranya udah mateng dengan sempurna dan gak ada lagi bagian-bagian yang putih di tengahnya. Proses selanjutnya ini akan kita bilas dengan air mengalir, kemudian ini langsung aja kita saring. Teman-teman, ini dia hasilnya yang udah aku saring dan aku bilas. Alhamdulillah ini hasilnya matang dengan sempurna. Oke, lanjut. Nah, ini jelly kelapanya juga udah set. Sekarang aku mau serut-serut dulu pakai serutan kelapa seperti ini ya. Teman nggak punya yang modelan kayak gini, boleh pakai yang model lain. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah. Nah, lebih kurang hasilnya seperti ini ya. Lihat, ini cakep banget dan memanjang-manjang kayak gini, beneran mirip banget sama potongan-potongan kelapa muda. Dan insya Allah ini rasanya juga enak banget karena kita juga nambahin santan tadi di dalam adonannya. Alhamdulillah, selanjutnya untuk jelly cincau juga udah mengeras. Ini siap kita potong-potong. Cukup dipotong dadu seperti ini aja ya. Oke, lakukan sampai semua cincaunya habis ya. Alhamdulillah semua bahannya udah siap. Ada sagu mutiara, kuah susu, alpukat dan segala perjeliannya. Dan di sini aku juga tambahin dengan 3 sendok makan biji selasih yang udah aku rendam ya. Sekedar informasi, isiannya ini cukup untuk sekitar 15 porsi, sedangkan kuahnya ini sisa ya, bisa jadi 20 porsi. Sekarang kita mau coba masukkan ke dalam cup. Ini aku pakai cup yang 14 oz. Kalau teman-teman mau yang lebih besar 16 atau 20 oz silahkan. Pertama masukin jelly cincaunya, kemudian jelly kelapanya, lanjut ke sagu mutiaranya. Bagian bawahnya sagu mutiara cukup kita kasih setengah sendok nasi aja seperti ini. Untuk biji selasihnya kita kasih 1 sendok teh. Kemudian tambahkan dengan es batu secukupnya. Kemudian lanjut tambahkan dengan kuah susu. Ini aku cukup pakai 1 centong aja. Dan aku takar 1 centong itu sekitar 100 ml ya. Nah, lanjut di sini aku tambahin lagi sagu mutiara, cincaunya, serta aku kasih alpukat di bagian atasnya. Kalau teman-teman punya nangka malah itu lebih enak ya, tapi kebetulan aku tadi di pasar nggak dapet sama sekali, jadi aku pakai bahan seadanya aja. Untuk buah alpukatnya ini aku pakai 1 buah untuk 1 resep ini ya. Untuk 1 resep ini isiannya bisa sekitar 10-15 porsi, itu tergantung dari cup yang teman-teman pakai. Kebetulan aku pakai yang 14 oz seperti ini. Nah, kalau untuk kuahnya itu bisa sampai 20 porsi karena kuahnya aku bikin memang lebih banyak. Untuk isiannya teman-teman bisa lebih variasiin lagi, bisa pakai kolang-kaling, nangka, melon atau sebagainya. Jangan lupa terakhir tambahin susu kental manis lagi biar lebih legit. Gimana? Gampang banget kan? Oh ya, untuk perkiraan harga jual sekitar 10-12 ribu untuk cup yang kecil 14 oz seperti ini ya. Atau sesuaikan dengan daerah masing-masing. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya. Insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bikin sop buah kegemaran semua orang dan ini paling dicari saat di bulan puasa. Sop buah ala pedagang yang enak banget dan bikinnya juga simple. Nah, gimana cara bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi yang baru menemukan channel ini, terima kasih banyak udah klik dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih. Sengaja simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 bungkus
Jelly agar-agar ini aku pakai yang ukuran 7 gram yang plain ya. Langsung aja masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan minuman Marimas, ini rasa jambu biji sebanyak 2 saset. Kalau nggak punya Marimas boleh pakai merek-merek lain ya serbuk minumannya. Kemudian tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini akan kita aduk rata terlebih dahulu. Tambahkan dengan 700 ml air. Lalu ini akan kita masak dengan api sedang sampai mendidih ya, sambil diaduk-aduk seperti ini. Kalau udah mau hampir mendidih, masukkan 1 saset susu kental manis. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar mendidih. Kalau udah matikan api kompor dan biarkan sampai uap panasnya berkurang. Lalu masukkan ke dalam wadah dan biarkan sampai set dan mengeras. Selanjutnya siapkan panci, kemudian masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa cincau. Ini aku pakai yang 15 gram ya. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan dengan 700 ml air. Kemudian kita aduk-aduk dan kita masak di api yang sedang sampai mendidih. Jangan lupa ini sambil terus diaduk ya, agar bagian bawahnya enggak mengeras gitu. Nah, kalau udah mendidih, matikan api kompor. Kemudian kita terus aduk-aduk lagi sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kemudian baru kita masukin ke dalam wadah. Lanjut, ini akan kita diamkan sampai set dan mengeras. Oke, untuk bahan isiannya aku pakai buah-buahannya 3 macam, dan aku juga tambahin biji selasih 2 sendok makan yang udah aku rendam, dan hasilnya seperti ini. Ada 1 buah alpukat yang ini udah juga matang ya. Ini aku beli seharga 5.000 dengan berat sekitar 228 gram, dan ini buah naga dengan berat 620 gram. Dan ini juga ada melon. Aku beli sebesar ini cuma 5.000 rupiah. Masya Allah, baik banget abangnya. Alhamdulillah dikasih murah juga. Nah, ini aku cukup pakai setengah aja, yang beratnya itu lebih kurang 315 gram ya. Nah, untuk buah teman-teman bisa tambahin dengan apel, dengan pepaya, dan lain sebagainya. Langkah yang pertama, ini akan aku congkel-congkel dulu buah melonnya seperti ini. Kalau nggak punya alat pencokel buah kayak gini, teman-teman bisa pakai parutan aja ya. Cukup sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah. Nah, kalau udah tinggal bagian bawahnya, langsung aja kita krok-krok kayak gini. Alhamdulillah dapatnya jadi banyak. Nah, ini kita sisihkan dulu. Oke, selanjutnya aku mau belah-belah dulu alpukatnya. Dan alhamdulillah juga dapat buah alpukat yang bagus dan matangnya juga bagus. Nah, seperti ini ya isi dalamnya. Nah, nasib alpukat ini sama dengan melon, bakal aku congkel-congkel juga kayak gini. Untuk sop buah ini usahakan pilih alpukat yang benar-benar matang ya, dan yang enggak berakar gitu. Alpukatnya masih agak mudaan, itu rasanya agak sedikit pahit. Nah, alhamdulillah hasilnya jadi sebanyak ini. Oke, lanjut, kita bakal belah-belah lagi buah nangkanya. Nangka, maaf, ini buah naga ya pemirsa. Dulu menjadi 2 bagian seperti ini. Naga ini nasibnya pun juga sama, bakal kita congkel-congkel lagi seperti buah-buahan yang lainnya. Kalau menurut aku, kalau dicongkel kayak gini, jadi kita nakarnya itu biar lebih sama gitu ya. Alhamdulillah dari 1 buah naga tadi hasilnya jadi sebanyak ini. Ini dia jeli cincaunya juga udah mulai mengeras. Kita potong-potong seperti biasa, kita bikin jadi seperti dadu gitu. Untuk ukuran potongannya sesuaiin aja dengan selera masing-masing. Kalau aku cukup seperti ini aja, dipotong dadu kecil-kecil kayak gini. Alhamdulillah jeli cincaunya udah selesai kita potong-potong. Ini kita sisihkan juga. Lanjut, jeli jambu bijinya juga udah mulai mengeras. Ini juga bakal kita potong-potong, tapi potongannya jadi agak lebih besar ya. Alhamdulillah jeli jambu biji ini enak banget, jadi berasa kita makan daging jambu biji gitu. Warnanya pun juga cakep. Ini aku potong memanjang pakai pisau yang bergerigi-gerigi kayak gini, teman-teman bisa lihat kan. Alhamdulillah ini udah selesai semua. Masya Allah, tabarakallah, hasilnya juga banyak banget.
Nah, semuanya udah siap. Ada melon, alpukat, buah naga, cincau, jeli jambu biji, biji selasi, susu kental manis, dan gula cair. Untuk cara pembuatan gula cairnya teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi ya. Udah ada videonya di video aku sebelumnya. Kalau pengen gula cairnya yang warna merah gitu, langsung aja tambahin sirup pisang Ambon ya biasanya. Oke, untuk jualan bisa pakai plastik 15x30 kayak gini. Ini yang aku pakai merek Bell ya. Teman-teman juga bisa pakai merek tomat dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita masukin isian ya. Ada melon, aku ambil sekitar 5 buah, dan alpukat juga nggak banyak-banyak ya, karena memang kalau alpukat ini kan sekedar ada aja. Nah, kalau untuk buah naga memang sengaja aku banyakin karena di sini nggak pakai sirup sama sekali. Lanjut ke jelly dari cincaunya. Nah, ini nih jelly jambu bijinya, dibanyakin juga nggak apa-apa, aku pakai sekitar 3 sendok. Oke, kalau udah lanjut tambahkan dengan biji selasi dan lanjut ke susu kental manis. Untuk susu kental manis ini secukupnya aja. Ini aku buat 3 lubang, jadi sekitar 3 atau 4 putaran aja ya. Tambahkan dengan gula cair, ini aku pakai sekitar 1 centong seperti ini. Setelah aku takar, 1 centong itu sekitar 40 ml. Nah, lebih kurang penampakannya seperti ini sebelum kita kasih es batu. Di sini aku nggak nambahin sirup sama sekali dan nggak nambahin air, cukup dengan es batu aja. Kenapa nggak ditambahin air? Karena nanti es batu yang udah kita masukin tadi juga akan berubah menjadi air. Kalau ditambahin air jadinya itu agak kurang berasa ya. Nah, lebih kurang seperti ini. Ini terus kita kocok-kocok dulu, setelah itu baru kita ikat. Nah, seperti ini ya penampakannya. Bener kan, es batunya jadi mencair dan itu akan jadi berubah air. Jadi kita nggak perlu nambahin air lagi ataupun sirup lagi. Kalau teman-teman punya sirup di rumah, aku saranin pakai sirup pisang Ambon ya, jadi malah lebih enak. Nah, kalau untuk bulan puasa jangan dikasih es batu dulu, gula ataupun susu kental manis. Jadi cukup dibungkusin buah-buahannya atau jelly serta biji selasihnya. Nah, ini dia hasilnya sekitar 16 bungkus seperti ini. Jadi di bulan puasa kita nggak ribet-ribet nanti ngelayanin pembeli karena udah dimasukin isiannya dulu terlebih dahulu, kecuali susu, es batu, dan gula. Dijual 5.000 sampai 7.000, insya Allah ini laris banget, apalagi nanti dijual di bulan puasa. Rasanya yang enak, buah-buahannya yang segar, dan jelinya yang juga banyak. Insya Allah ini laris manis dan pembeli juga bakalan balik lagi buat beli. Oke, sekarang saatnya kita coba dan kita takar di dalam mangkok ya. Jadi seberapa banyak kalau udah kita masukin ke dalam mangkok. Nah, lebih kurang seperti ini ya. Alhamdulillah ini pas banget. Pokoknya seger banget dah. Pokoknya ini recommended banget buat dijual nanti di bulan puasa. Meskipun kita jual murah, tapi rasanya nggak murahan. Warna dari buah naga juga sebagai pengganti dari warna sirupnya. Saatnya kita icip-icip. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini seger banget, enak, dan pokoknya ini wajib banget deh dicobain. Karena bikinnya simple, cukup dengan gula cair dan susu kental manis kita udah bisa bikin sop buah yang seenak ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari sop buah ala abang-abang ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya. Insya Allah kebaikan akan datang selalu dalam hidup kita. See you next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bantu perekonomian keluarga dengan usaha modal kecil seperti ini dan bisa dijadiin sebagai peluang usaha di bulan Ramadan. Yap, bener banget, ini adalah es cincau gula merah dengan kuah susu yang enak banget. Nah, gimana cara bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Langkah yang pertama, kita bikin jelly cincaunya dulu. Siapkan wajan, masukkan 1 bungkus cincau hitam dari Nutrijel. Ini aku pakai yang 15 gram ya.
Oke, kemudian tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan dengan 700 ml air matang. Oke, sebelum dimasak ini kita aduk-aduk dulu sebentar sampai tercampur rata dan gak ada yang menggumpal. Kalau udah ini siap untuk dimasak, masak dengan api sedang cenderung besar sampai sedikit mendidih sambil diaduk-aduk. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompor, kemudian tetap kita aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kemudian langsung aja masukkan ke dalam wadah cetakan. Ini aku pakai wadah tin wall seperti ini. Nah, kalau ada bagian yang berbusa-busa di bagian atasnya boleh kita sisihin ya, atau kita buang. Kalau nggak dibuang juga nggak apa-apa. Selanjutnya cincau ini akan kita diamkan sampai mengeras atau set, dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita bikin kuah gula merahnya. Di sini aku pakai 250 gram gula merah yang udah aku sisir-sisir seperti ini biar cepet hancur. Kemudian tambahkan dengan 500 ml air. 1 lembar daun pandan ini udah aku potong kecil-kecil ya. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir, dan selanjutnya tambahkan dengan 1 sendok teh garam biar gurih gitu. Dan ini kita masak sampai sedikit mendidih dengan api sedang sampai gulanya larut juga ya. Nah, selanjutnya ini aku tambahin dengan 2 sendok makan tepung maizena yang aku larutkan dengan 30 ml air. Ini kita aduk-aduk dulu maizenanya sampai tercampur rata dengan air, kemudian masukkan ke dalam larutan kuah gula merahnya. Kalau larutan maizenanya udah masuk, langsung diaduk-aduk dan pastikan juga udah tercampur rata ya. Nah, kalau udah tercampur rata, kemudian tambahkan dengan larutan tapioka. Ini aku pakai 2 sendok makan tapioka yang aku larutin dengan 30 ml air. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata dulu dengan air, kemudian tuangkan ke dalam kuah gula merahnya. Oke, kalau udah masuk lanjut kita aduk-aduk langsung seperti ini. Oke, kalau udah mengental si kuah gula merahnya ini, langsung matiin api. Nah, dengan bantuan larutan tapioka ini kuah gula merah yang dihasilkan akan menjadi lebih kental, dan kalau udah dingin pun dia nggak jadi keras ya. Insya Allah ini hasilnya cakep banget dan kental seperti ini, asalkan takarannya udah pas seperti yang tadi. Selanjutnya kita bakal bikin kuah susunya. Siapkan mangkok kecil, kemudian masukkan 7 sendok makan bubuk creamer. Ini aku beli bubuk creamer yang kiloan ya. Ukuran seperempat bubuk creamer ini aku beli seharga 12.000. Kemudian lanjut kita bakal larutin bubuk creamer ini dengan 50 ml air panas. Aduk-aduk dulu sampai si bubuk creamer ini sampai terlarut dengan sempurna seperti ini. Kalau udah kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya siapkan wajan, kemudian masukkan air sebanyak 800 ml. Kemudian tambahkan dengan 5 saset susu kental manis. Nah, ini aku masukinnya 3 saset dulu ya. Teman-teman boleh pakai susu kental manis merek apapun. Kemudian tambahkan dengan larutan creamer yang udah kita bikin tadi. Lanjut tambahkan dengan 1 lembar daun pandan yang udah dipotong-potong seperti ini. Kemudian tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk dan 1 sendok teh garam. Kemudian ini kita masak dengan api sedang sampai mendidih ya. Oke, kalau udah mendidih, ini akan aku tambahkan dengan larutan maizena 2 sendok makan yang ditambahkan dengan 30 ml air. Kalau maizenanya udah larut, kita langsung aja masukin ke dalam kuah susunya. Kemudian aduk-aduk lagi sekitar 3 menit, lalu matikan api kompor dan sisihkan. Alhamdulillah, sementara itu Nutrijel cincaunya juga udah set. Nah, ini akan aku potong-potong terlebih dahulu seperti ini. Lanjut ini akan aku parut dengan parutan yang seperti ini. Kalau teman-teman gak punya parutan seperti ini, boleh pakai parutan keju atau yang lainnya. Dan alhamdulillah hasilnya seperti ini dan sebanyak ini.
Ini dia kuah susunya yang kita bikin tadi, udah kita pindahin ke dalam wadah. Dan ini dia kuah gula merah kentalnya seperti ini. Dan ini juga udah dingin ya. Untuk cup yang aku pakai kali ini yang ukuran kecil ya, ini ukuran yang 10 oz seperti ini karena kita akan jual dengan harga yang murah. Nah, langkah yang pertama kita masukin dulu kuah gula merahnya sekitar 1 centong seperti ini. Langsung aja masukin ke dasar wadah. Kalau cup kecil seperti ini bisa kita jual di antara harga 3 ribuan ya. Kalau teman-teman mau jual harga lebih boleh pakai cup yang lebih besar. Nah, untuk membuat gradasi dari kuah gula merahnya di dinding cup boleh menggunakan sendok kecil seperti ini. Kemudian lanjut tambahkan es batu secukupnya. Lanjut tambahkan cincau yang udah kita parut tadi, cukup 1 centong aja seperti ini. Kalau udah tambahkan dengan kuah susu. Ini 1 centong kayak gini ya. Kalau aku takar ini 1 centong sekitar 100 ml. Untuk biar lebih legitnya lagi tambahkan dengan 1 sendok teh lagi kuah dari gula merahnya. Alhamdulillah cincau kuah gula merah dengan kuah susu ini udah selesai dan alhamdulillah ini enak banget. Dan tampilannya lebih kurang seperti ini ya, teman-teman bisa lihat dari atas ataupun dari samping. Dijual di bulan puasa insya Allah ini laris banget dengan harga yang ekonomis tapi rasanya enak dan gak kaleng-kaleng karena kita gunain bahan-bahan yang premium. Kalau untuk dijual di bulan puasa teman-teman bisa bikin cincaunya di pagi hari atau kuah susunya juga. Jadi langsung aja masukin gula merah dan cincaunya. Jadi nanti kalau ada yang beli langsung masukin batu esnya, gampang banget kan? Bagi teman-teman yang mau buka usaha ini insya Allah laris manis dan rezekinya lancar serta berkah. Nah sekarang saatnya kita icip-icip. Bismillahirrahmanirrahim. Aduk dulu sampai ke bawah karena tadi gula merahnya kita taruh di bagian bawah ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ini manisnya pas, rasanya legit. Teman-teman ini wajib banget nanti dicobain di bulan puasa ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton dan jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya. Insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. See you next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini masakan ayang mau bikin es sagu mutiara yang plus nangka. Masya Allah ini enak banget dan nyegerin banget. Dan ini cocok banget buat ide takjil ataupun ide jualan di bulan puasa. Gimana cara bikinnya dan apa-apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai dan pastikan teman-teman sudah subscribe. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa. Ini aku pakai 15 gram. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan dengan 500 ml air dan 200 ml santan dengan kekentalan sedang. Kalau teman-teman mau pakai santan instan boleh. Kemudian biar ada rasa gurihnya tambahkan dengan seperempat sendok teh garam. Aduk-aduk rata, kemudian nyalakan api kompor, masak sampai mendidih seperti ini. Kemudian matikan api kompor, aduk-aduk terus sampai uap panasnya berkurang. Langsung aja kita cetak ke dalam wadah. Aku pakai toples yang kayak gini aja ya. Kalau udah ini kita sisihkan dulu sampai set dan mengeras. Untuk sementara ini kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, lanjut kita mau bikin kuah santannya. Di sini aku pakai 300 ml santan dengan kekentalan sedang, kemudian tambahkan dengan 2 saset susu kental manis. Lalu tambahkan dengan 1 lembar daun pandan, ini udah aku potong-potong ya. Lalu tambahkan dengan 7 sendok makan gula pasir
dan setengah sendok teh garam. Lanjut tambahkan dengan 5 sendok makan bubuk creamer. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini kita akan masak sampai mendidih dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang masih bergerindil ya. Masak di api sedang cenderung besar sambil diaduk-aduk. Kalau udah mendidih dan semua bahan udah tercampur rata, ini kita sisihkan dan kita dinginkan terlebih dahulu. Alhamdulillah, jelly kelapa mudanya juga udah set. Ini akan aku keruk-keruk dengan parutan kelapa seperti ini ya, jadi nanti hasilnya persis banget seperti kelapa muda. Nah, hasilnya lebih kurang seperti ini. Nah, ini lanjut sagu mutiaranya juga udah matang. Untuk cara proses sagu mutiaranya udah ada di video aku sebelumnya, nanti aku akan share lagi linknya di deskripsi. Yang aku pakai ini cup yang 14 oz ya, yang ukuran sedang. Penyajiannya gampang banget, langsung aja masukin 1 sendok sagu mutiara seperti ini ke bagian dasarnya. Kemudian tambahkan dengan jelly kelapa muda secukupnya aja. Kemudian tambahkan dengan batu es atau es batu sekitar 2 centong seperti ini, atau sesuaikan aja dengan selera. Nah, lanjut tambahkan dengan kuah santannya. Untuk kuah santan lebih kurang 1 centong seperti ini, ukurannya itu sekitar 100 ml ya. Kemudian aplikasiin lagi sagu mutiaranya di bagian atas dan jelly kelapanya serta potongan nangka. Total nangka yang aku gunakan dalam satu resep ini sekitar 100 gram. Jadi ini buat toppingan di atas aja. Tapi kalau teman-teman mau dimasak bersama kuahnya juga itu lebih oke ya. Jadi tambahkan sedikit susu kental manis di bagian atasnya. Selain susu kental manis dan nangka, aku juga pakai biji selasih yang udah direndam pakai air biasa. Cukup ditaburin aja sekitar setengah sendok teh. Alhamdulillah, es sagu mutiara plus nangkanya udah selesai dan Masya Allah ini tampilannya cakep banget di bagian atasnya, bisa dilihat kan. Nah, ini dia ide jualan takjil Ramadan 2023. Insya Allah cuan bakal mengalir terus dan juga bisa banjir orderan. Es sagu mutiara plus nangka yang enak banget. Teman-teman bisa jual secara online ataupun offline, insya Allah ini laris banget. Dengan tampilannya yang cakep dan rasanya yang enak, insya Allah pembeli bakalan balik lagi buat beli. Oke teman-teman, selesai sudah video kita kali ini, yaitu es sagu mutiara plus nangka yang enak banget. Teman-teman wajib banget dicobain di rumah. Jangan lupa like, komen, serta share ke media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih banyak udah nonton, mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya, insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. Assalamualaikum.